Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Fakultas Teknik Industri, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fahri Effendi Rashid, Fatah Nur Hashim, Nada Megantara, Vicky Ardian Iriandeli, Kuntiara Pusponingrum, dan Ageng Purwosasongko akan menjelaskan tentang cara setting pahat, proses setting benda kerja, dan dial benda kerja pada video berikut. Untuk itu, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang persettingan pahat pada mesin bubut. Sebelum masuk pada pembahasan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengenal jenis dan fungsi pahat. Pahat bubut memiliki bentuk bermacam-macam, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Secara garis besar, pahat bubut dibedakan menjadi pahat luar dan pahat dalam. Contohnya yaitu pahat muka, pahat potong, pahat rata, dan pahat alur. Pada pembuatan komponen mini extrude, kami menggunakan beberapa jenis pahat, yaitu pahat rata, pahat muka, dan pahat alur. Masing-masing pahat mempunyai fungsinya tersendiri. Pahat rata, fungsinya untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata, atau sering disebut dengan membubut lurus. Pahat muka memiliki fungsi untuk meratakan permukaan ujung benda kerja atau facing dengan sudut puncak 55 derajat. Pemakanannya dimulai dari bagian tengah, titik center atau ke arah sisi pekerjaan, atau sebaliknya tergantung arah putaran spindle. Dan yang terakhir, pahat alur digunakan untuk membuat celah alur pada permukaan benda kerja. Selanjutnya, pembahasan tentang persettingan pahat akan dijelaskan oleh Fatah Nur Hashim. Baik, saya akan menjelaskan cara setting pahat untuk pembubutan facing dan penyayatan bagian luar. Baik, langsung saja. Pertama, siapkan pahat, kunci, dan beberapa ganjal, bisa dari strip plat atau potongan gergaji atau yang lain, asalkan rata. Pertama, pasang pahat pada rumah toolbox. Kemudian, sejajarkan ujung pahat dengan titik tengah benda kerja. Sebelum memasang pahat, pastikan benda kerja sudah tersetting dan aman dari oleng. Baik, lanjut lagi. Di setting pahat, apabila ujung pahat kurang bisa menyentuh titik tengah dari benda kerja, maka pasanglah plat ganjal pada bagian bawah stang pahat agar ujung pahat dapat menyentuh atau sejajar dengan titik tengah benda kerja. Jika sudah, kunci dengan mengencangkan baut yang ada di rumah toolbox. Jika sudah, pastikan baut benar-benar kencang dan aman. Baik, untuk pembubutan facing atau perataan pada bagian muka, yaitu yang digerakkan adalah eretan melintang. Sedangkan untuk pembubutan atau penyayatan bagian luar, yaitu yang digerakkan adalah eretan yang memanjang. Saya akan menjelaskan cara setting pahat alur. Pertama, siapkan pahat, kunci toolbox, dan ganjal plat. Pertama, pasang pahat ke rumah toolbox. Kemudian, sejajarkan ujung pahat dengan titik tengah benda kerja. Apabila sudah, kencangkan baut yang ada di rumah toolbox
agar pahat terkunci. Kemudian tentukan bagian yang akan dialur. Dekatkan pahat dengan benda kerja yang akan dialur. Pastikan pahat menyentuh antara benda kerja yang akan dialur dengan batas benda. Kemudian tarik ke belakang toolpost dengan cara memutar eretan atas. Kemudian nyalakan mesin bubut, lakukan pemakanan dengan cara memutar eretan atas untuk kedalaman alur dan memutar eretan memanjang untuk lebar alur. Saya akan menjelaskan cara setting pahat tirus. Pertama, siapkan kunci toolpost, pahat luar, dan plat ganjal. Kemudian pasang pahat di rumah toolpost. Dekatkan ujung pahat dengan titik tengah pada benda kerja. Di sini benda kerja harus sudah tersetting, tidak oleng dan sudah aman. Apabila titik tengah benda kerja dan ujung pahat sudah sejajar, maka kuncilah dengan mengencangkan baut yang ada di toolpost yang menyentuh setang pahat atau lengan pahat. Kemudian masuk ke tahap memiringkan pahat, yaitu dengan cara mengendurkan baut yang ada di tengah-tengah toolpost. Lalu putar toolpost searah jarum jam. Pastikan garis yang di bawah dudukan toolpost atau pada bantalan atau pada bed itu berpindah dari 0 derajat menjadi 45 derajat atau selebihnya juga bisa. Pada saat memutar rumah toolpost, tidak usah bingung dalam menentukan derajat, karena pada bantalan dudukan toolpost terdapat busur paten yang dapat membantu dalam menentukan titik derajat. Oke, apabila sudah, maka kencangkan baut yang tadi kita kendurkan. Pastikan toolpost benar-benar kencang dan tidak dapat berubah-ubah atau bergerak. Untuk cara menggunakannya yaitu dengan cara memutar eretan atas pada toolpost dengan gerak miring, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan tirus pada benda kerja. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang persettingan benda kerja. Sebelum masuk ke dalam pembahasan persettingan benda kerja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cekam pada mesin bubut. Pada umumnya, dan yang banyak digunakan, cekam itu terdiri dari dua jenis, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Kedua jenis ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk yang cekam rahang 3, ketiga rahang pada cekam jenis ini dapat bergerak secara bersamaan ketika salah satu pinionnya diputar. Karena rahangnya bergerak bersamaan, cekam ini cocok untuk benda berpenampang silindris, segitiga, dan segi 6. Sedangkan untuk jenis yang kedua, yaitu cekam rahang 4. Keempat rahang pada cekam jenis ini bergerak secara menyendiri. Oleh karena itu, untuk menjepit benda kerja, keempat rahang harus digerakkan satu per satu. Karena rahangnya bergerak sendiri-sendiri, cekam rahang 4 sangat cocok digunakan untuk menjepit benda kerja yang tidak beraturan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis cekam yang ada pada mesin bubut, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tentang persettingan benda kerja pada mesin bubut. Untuk tahapan yang pertama adalah memasang benda kerja pada cekam. Dengan posisi rata dan atur benda kerja dengan posisi benda kerja terjepit atau terkunci oleh cekam. Pada saat pemasangan,
sebaiknya diberi toleransi agar benda kerja terkunci dan terjepit secara kencang, yaitu dengan mengunci benda kerja sepanjang 15-20 mm dari ujung cekam sampai dalam bibir cekam. Apabila benda kerjanya panjang, sebaiknya juga memberi toleransi kunci yang cukup panjang agar benda kerja tidak oleng. Selain itu, benda kerja dapat kuat pada saat mesin bubut dihidupkan, karena pada saat mesin dihidupkan, mesin akan berputar sangat kencang, sehingga benda kerja tidak lepas. Untuk penempatan benda kerja yang sudah dibubut, sebaiknya dibalut atau dilapisi dengan kertas ataupun plat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada benda kerja yang dapat berubah bentuk maupun lecet. Ya, saya Nada Mikantara akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Vicky. Oke, agar mengetahui benda kerja oleng atau tidak, kita perlu mengetesnya dengan cara menghidupkan mesin. Pada saat mesin hidup atau berjalan, putaran benda kerja akan terlihat. Apabila terlihat oleng, matikan mesin, lalu kita pukul pelan-pelan sampai sekiranya tidak oleng. Sebenarnya, pada saat mesin berjalan, benda juga bisa dipukul pelan-pelan. Akan tetapi kecepatan mesin harus rendah atau tidak cepat. Oke, selanjutnya pastikan bahwa kunci cekam atau kunci cak bubut sudah lepas dari cekam, supaya tidak terpelanting atau loncat membentur bed mesin bubut saat cekam diputar. Oke, dan benda kerja harus tercekam kencang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penjelasan tentang dial indikator akan dijelaskan teman saya, yaitu Ageng dan Kunti. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge ialah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Dial indikator berfungsi untuk memeriksa kesejajaran permukaan, menyetel kesentrisan benda kerja dan pencekam mesin bubut, memeriksa penyimpangan eksentris, memeriksa kebulatan diameter poros, menyetel plat siku, dan lain-lain jika dibutuhkan. Adapun kelebihan jika menggunakan dial indikator adalah lebih mudah menentukan penyimpangan benda saat dipasang pada cek, lebih presisi saat setting benda kerja pada cuk rahang 4. Kekurangannya jika hanya menggunakan dial indikator lebih memakan waktu pada setting benda kerja. Adapun bagian-bagian pada dial indikator yaitu jarum panjang berfungsi sebagai penunjuk angka pada tanda skala, jarum pendek berfungsi untuk menunjukkan jumlah putaran yang dilakukan oleh jarum panjang, stem merupakan bagian dari dial indikator yang berfungsi sebagai rumah mekanisme dial indikator, spindle dan bidang sentuh berfungsi sebagai input menuju dial indikator dan bagian yang bersentuhan dengan benda. Gauk, bemlock, dan penyangga sesuai namanya yaitu berfungsi sebagai batang penyangga dial indikator. Magnetic holder sebagai dudukan dari dial yang akan merubah menjadi magnet ketika diputar ke on sehingga dial indikator tidak akan berubah posisi saat melakukan pengukuran. Contoh pengerjaan menggunakan dial indikator yaitu saat mengerjakan housing press. Karena benda kerja yang tidak begitu panjang, diharuskan menggunakan dial indikator. Proses pembuatan diameter dilakukan 2 kali dengan memproses bagian pertama dan membalik benda kerja untuk memproses bagian yang kedua. Digunakannya dial indikator agar proses pembuatan bagian ke-1 dan kedua simetris di kedua bagian diameternya. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Apabila kami dalam menyampaikan terdapat kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.